Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-166. Dekat seringkali dikaitkan dengan unsur fisik atau lokasi. Kalau kita dekat, maka kita sering bertemu. Kalau kita dekat, maka kita sering ngobrol. Dalam artian kedekatan dengan Tuhan pun, kita menilai orang itu dekat kalau dia aktif di gereja, kalau dia menjadi seorang pengurus, kalau dia adalah seorang pelayan, atau mungkin kalau dia adalah majelis. Tapi sungguhkah begitu? Sungguhkah itu dekat dengan Tuhan? Apa itu dekat? Atau itu sekedar sibuk di sekitaran rumah Tuhan? Bapak Ibu, apakah hari ini kita telah dekat dengan Tuhan? Atau sebenarnya kita sedang sibuk-sibuk di rumah Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau kembali menata diri dan hati kami. Kami mau melihat apakah sungguh kami adalah orang yang begitu merindukan Tuhan. Tenangkan jiwa kami, pikiran kami, dan hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema pohon yang baik. Saya suka mendengar pembicaraan di tengah jemaat seperti ini. Ya, yang penting hatinya. Jadi kalau kita lihat yang di luarnya bagaimana, udahlah nggak usah peduli. Yang penting hatinya, kata gitu ya. Jadi yang aktivitas yang keluar dari diri seseorang tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Yang penting hatinya. Lalu di sisi lain ada yang berpikir bahwa justru aktivitas yang di luar itu menentukan apa yang di dalam diri seseorang. Jadi kalau dia misalnya rajin ke gereja,
dia banyak beraktivitas, ikut berbagai macam kegiatan yang baik-baik, maka dianggap orang itu rohaninya baik, dianggap bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang oke, berguna bagi orang lain, gitu ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin kita bersama-sama coba melihat dari terang firman Tuhan, apa sih kata Tuhan tentang semuanya itu. Saya akan bacakan dari Matius pasal yang ke-7. Namun sebelumnya saya ajak saudara untuk masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang kembali rindu untuk boleh Tuhan nyatakan kebenaran di dalam kehidupan kami. Kami mau membuka diri kami, mau mempersiapkan diri kami untuk boleh diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami sekalian ya Bapak, termasuk hamba-Mu yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, saya akan membaca dari Matius 7, mulai dari ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Seperti domba, tapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara-saudara, pada waktu Tuhan mengatakan bahwa dari pohon yang baik akan keluar buah yang baik. Dari pohon yang tidak baik akan keluar juga buah yang tidak baik. Saudara, titik tolaknya atau maksud Tuhan bukan yang penting udah pohonnya, nggak usah peduliin buahnya. Enggak. Tetapi di sini Tuhan ingin mengajarkan bahwa titik tolaknya dari pohonnya itu yang harus betul. Kalau pohonnya oke, maka buahnya juga akan oke, ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan memakai analogi tentang pohon dan buahnya. Nah, tapi sekarang persoalannya, saudara, pohon itu tidak bisa munafik. Pohon itu, kalau dia pohon anggur, ditanam di tengah pohon apel, dia tetap keluarnya anggur. Gitu ya. Itu pohon, saudara. Persoalannya manusia itu bisa munafik. Maka Tuhan Yesus langsung mengucapkan kalimat yang berikutnya. Di situ dikatakan bahwa ada orang yang memiliki satu aktivitas, itu kan buah. Karena buah itu yang bisa kelihatan sama kita. Kita kan nggak tahu isi hati orang. Orang lain juga nggak tahu isi hati kita. Orang lain tidak tahu kondisi kita sebenarnya seperti apa dari dalamnya di hadapan Tuhan. Nah, jadi lalu Tuhan bilang, ini ada orang nih, dengan segala aktivitas yang dikategorikan aktivitas yang rohani banget deh, begitu ya. Karena apa? Dia sering sebut-sebut nama Tuhan, dia lalu bisa menyampaikan firman Tuhan, itu bernubuat maksudnya. Lalu dia mengadakan berbagai macam mujizat dengan menyebut atau memakai nama Tuhan dan mengusir setan demi nama Tuhan. Saudara, ini bukankah suatu aktivitas-aktivitas yang kalau kita lihat secara langsung dengan mata kita akan mengatakan, wah ini orang rohani banget. Nah, tapi Tuhan mengatakan bahwa
aktivitas itu bisa keluar dari pohon yang tidak baik, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa dia betul melakukan berbagai macam aktivitas yang kelihatannya rohani. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa aktivitas yang mereka lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bahkan sobat saudara perhatikan di ayat 21, Tuhan mengatakan bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Artinya apa, saudara? Berarti ini orang-orang yang melakukan, ada orang yang bisa melakukan berbagai macam aktivitas rohani, tapi dari sudut pandang Tuhan dinyatakan sebagai orang yang tidak sedang melakukan kehendak Bapa di sorga. Wah, ini bahaya sekali ya buat saudara dan saya, yang kalau kita menilai diri kita berdasarkan aktivitas yang kita lakukan, maka nanti kita berpikir aktivitas itu sedang melakukan kehendak Bapa. Padahal dari sudut pandang Tuhan, kita tidak sedang melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa pohon yang baik itu adalah pohon yang seperti apa? Tuh, orang Kristen yang oke di hadapan Tuhan itu, anak Tuhan yang betul-betul anak Tuhan dari sudut pandang Tuhan, itu seperti apa? Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatannya. Dia adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan sekarang dia menjadi ciptaan baru yang kembali menjadi manusia yang mengikuti aturan main Tuhan. Dia hidup dengan satu tujuan, adalah di mana dia akan menjadikan Tuhan itu satu-satunya dan tidak ada ilah lain di hadapannya. Makanya dia adalah orang yang akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dengan kata lain, dia akan menuruti hukum yang pertama dan terutama. Nah, ini titik tolaknya, saudara. Jadi, seorang anak Tuhan yang dikatakan pohon yang baik, dia adalah orang-orang yang mentaati hukum yang pertama dan yang terutama di dalam hidupnya. Nah, saudara, setelah dia mengikuti hukum yang terutama dan pertama dalam hidupnya, yaitu mengasihi Tuhan, maka sebagai dampaknya, dia akan menjadi orang-orang yang mentaati perintah Tuhan. Jadi dia akan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang perbuatannya dikategorikan oleh Tuhan, perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Karena titik tolaknya dari orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh cinta kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Dan kalau dia melakukan sesuatu aktivitas apapun juga, dan uh, menjadi orangnya itu, saudara, jadi kalau saya bandingkan dengan ayat yang lain ya, di Matius pasal 5 dikatakan bahwa kita itu adalah, ya, bukan menjadi, saudara. Kalau menjadi jadi belum, akan menjadi. Adalah, kita ini adalah garam dan terang. Nah, jadi Tuhan puas kalau saudara dan saya sebagai anak Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan saya ini bersikap, bertindak, berpikir, berkata-kata sebagai garam dan terang. Lepas dari pada saudara lalu melakukan aktivitas atau tidak, tapi titik tolaknya awalnya pohonnya udah baik dulu, saudara ya. Jadi kalau kita lihat begini, saudara ya, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa pohon yang penting titik tolaknya di pohon dulu. Kalau pohonnya oke, buahnya oke. Jadi lalu apa artinya buat saya? Jadi begini, saudara, buat kita sekarang sebagai anak Tuhan, jangan fokus kita adalah berjerih lelah untuk aktivitas. Jadi untuk penampilan, bagaimana supaya penampilan saya oke, bagaimana supaya
aktivitas saya itu terus bisa berjalan. Karena kalau fokus kita atau hidup kita dikendalikan oleh bagaimana kita berjerih lelah dalam hal penampilan, kita berjerih lelah untuk kita bisa beraktivitas, maka ada saat-saat tertentu di mana kita tidak bisa melakukannya lagi, atau kita tidak punya kesempatan untuk melakukannya lagi, maka itu akan menggoncangkan saudara dan saya. Jadi contohnya begini, kalau di keluarga gitu ya, yang tadinya saudara ini adalah orang-orang yang bisa melakukan banyak hal di dalam rumah tangga. Seorang ibu yang melakukan pekerjaannya, anak-anak yang juga bisa berperan, lalu seorang ayah atau sekarang sih suami istri bisa kerja ya menafkahi keluarganya. Dan pada saat itu tidak bisa dilakukan lagi, saudara akan merasa bahwa, waduh, saya udah nggak ada gunanya nih, gitu ya. Lalu kemudian misalnya di gereja, saudara tadinya memiliki jabatan berbagai macam peran di dalam kepengurusan di gereja. Jadi saudara bisa aktif, tapi ada saatnya itu tidak ada lagi. Jadi saudara tidak diberi jabatan lagi, saudara tidak ada kesempatan untuk ada di dalam kepengurusan lagi, entah satu dan bagian hal. Ada saatnya, begitu loh saudara ya. Nah, lalu kalau saudara melihat diri saya oke atau tidak oke, berdasarkan aktivitas itu, saya diterima atau tidak diterima oleh Tuhan berdasarkan aktivitas yang kita lakukan. Nah, makanya nanti pada saat saudara tidak menjadi apa-apa lagi di gereja, saudara merasa jadi tidak ada artinya. Saudara lalu jadi tidak pede, begitu ya. Saudara merasa bahwa, wah ada yang kurang di dalam diri saya. Nah, lalu demikian juga di dalam keseharian, di dalam pekerjaan. Nah, ada saatnya kan kita lalu pensiun, gitu ya. Maka ada istilah post power syndrome, di mana kita berpikir, oh, saya berguna, saya oke, saya bernilai karena saya bisa bekerja. Saya sekarang tidak bekerja lagi, rasanya aduh, saya nggak berguna lagi. Nah, ini hati-hati, saudara ya. Kalau dari kacamata dunia bisa saja seperti itu. Tapi kalau saudara dan saya melihat diri dari hadapan Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, maka bagi Tuhan, sebenarnya di dalam anugerahnya, saudara dan saya itu dimungkinkan jadi pohon yang baik. Di dalam anugerahnya, saudara dan saya bisa menjadi garam dan terang. Perhatikan, ini bisa terjadi tanpa usaha dari saudara dan saya. Saudara itu tidak usah ngapa-ngapain untuk bisa menjadi anak Tuhan. Saudara dan saya tidak usah ngapa-ngapain untuk menjadi pohon yang baik. Karena itu berdasarkan anugerah Tuhan, saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Nah, sekarang lihat, bagi Tuhan cukup saudara hidup sebagai ciptaan baru. Lepas dari ada aktivitas atau tidak ada aktivitas, kan itu datangnya dari Tuhan ya, kesempatan itu. Nah, saudara, yang penting Tuhan mau selalu melihat hati kita ini adalah hati yang penuh dengan cinta kepada Tuhan. Dan berdasarkan hati yang penuh cinta kepada Tuhan, dan menyadari saya hadir dimanapun saya berada sebagai garam dan terang, jadi titik tolaknya terlepas dari saya bisa beraktivitas atau tidak, saya biasanya beraktivitas melakukan atau tidak, itu nggak jadi persoalan buat kita. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, saat kita tadinya aktivitasnya banyak, sekarang menjadi sedikit, atau sekarang lebih banyak diamnya, begitu ya. Tapi tetap kesadaran bahwa saya adalah garam dan terang. Dan di hati ini dipenuhi hanya cinta kepada Tuhan. Bagi Tuhan itu cukup. Jadi intinya adalah bukan fokusnya di doing, bukan apa yang kita lakukan, tapi fokusnya adalah di being, keberadaan saya sebagai anak Tuhan, sebagai garam dan terang, yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Sehingga apapun yang keluar dari kita bisa jadi yang tadinya lebih banyak dan sekarang lebih sedikit. Tapi poinnya adalah bagi Tuhan, Tuhan melihat saya ini tetap di tengah situasi dan yang bagaimana. Misalnya saudara ya, waktu masih muda masih bisa bergerak, macam-macam bisa dilakukan. Tapi ada saatnya saudara lalu lebih banyak ada diam di rumah. Ya, it's okay. Tapi tetap saya menjadi garam dan terang, itu cukup buat Tuhan.
di tengah keluarga kita. Kita pada saat kita bahkan saudara tidak melakukan apa-apa, diam di kamar kita, lalu kita mendoakan, lalu kita berbicara dengan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, ngobrol sama Tuhan, dan bagaimana di dalam kehidupan kita, kita tetap datang kepada Tuhan, mengingat orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Bagi Tuhan itu cukup. Jadi intinya, saudara-saudara, bukan soal aktivitas. Tapi jangan terus berpikir begini, udah deh nggak perlu aktivitas, yang penting hatinya aja. Terus diem, lalu sudah tidak menghasilkan apa-apa. Bukan begitu juga maksudnya, saudara ya. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kalau pohonnya baik, buahnya baik. Tapi buah ini jangan lalu saudara dan saya pahami sebagai harus melakukan berbagai macam aktivitas yang menurut ukuran dunia itu menandakan bahwa saudara itu orang yang oke atau berguna. Jangan pakai standar dunia. Tapi biarlah aktivitas itu adalah aktivitas yang secara alamiah berdasarkan situasi dan kondisi yang dimungkinkan oleh Tuhan, kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, bisa itu banyak, bisa itu sedikit, it's okay, tidak apa-apa. Tapi yang penting itu tolaknya, pohon yang baik itu akan secara proaktif. Garam dan terang itu akan secara proaktif. Tetap asin berfungsi sebagai garam, tetap terang berfungsi sebagai terang. Demikiannya yang Tuhan harapkan dari saudara dan saya. Mari saudara kita renungkan sekarang ini. Saya ini sedang berpikirnya dan menjalani kehidupan ini seperti apa? Apakah saya ini sedang melakukan berbagai macam aktivitas dengan titik tolak bahwa aktivitas ini yang membuat saya oke di depan manusia, yang membuat saya oke di depan Tuhan. Bisa jadi oke di depan manusia, tapi belum tentu oke di hadapan Tuhan. Yang saya ingin kita betul-betul renungkan pada saat ini adalah jangan sampai kita itu melakukan berbagai macam aktivitas di dalam hidup kita, tapi dari kacamata Tuhan, saudara dan saya, seluruh aktivitas itu tidak dikategorikan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ngapain, saudara? Kan saya anak Tuhan. Pokoknya baik, buahnya yang baik. Nah, sekarang coba renungkan, coba kita evaluasi diri. Ini saya nih, hati saya ini di mata Tuhan ini oke nggak sih? Sayanya ini, nah, saya ini yang nggak usah berbuat apa-apa dulu, nggak ada, nggak ngapa-ngapain, diam di hadapan Tuhan. Saya ini oke nggak sih sekarang ini menurut Tuhan? Saudara, kalau saudara dan saya oke menurut Tuhan, maka seharusnya secara alamiah saudara akan mengeluarkan seluruh aktivitas yang akan dipandang oke di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita diam sejenak di hadapan Tuhan pada saat ini.
Ya Tuhan, lihatlah hatiku, lihatlah diriku. Ampuni kalau tidak ada cinta untuk Tuhan di sana. Ampuni kalau hati ini tidak dipenuhi dengan cinta untuk Tuhan. Ampuni kalau selama ini saya lakukan segalanya begitu sibuk. Bukan hanya di dalam keseharian kami, tapi di dalam berbagai macam kegiatan rohani. Saya begitu sibuk. Ampuni kalau Tuhan tidak melihat itu. Sebagai saya yang sedang melakukan kehendak Bapa. Ya Tuhan, kami tidak mau. Saya tidak mau. Bahwa jerih lelah saya ini. Bahwa apa yang saya lakukan ini sia-sia di mata Tuhan. Tolong ingatkan saya terus. Setiap saya yang ada di hadapan-Mu pada saat ini. Untuk terus menjaga hati. Terus berusaha untuk menjaga pohon ini. Hati ini tetap dipenuhi oleh cinta kepada Tuhan. Sehingga dari hati yang cinta kepada Tuhan itu akan keluar berbagai macam perbuatan yang menyatakan cinta saya kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn